Let's listen to RBB, RDK Bincang Bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bala Muda, balik lagi di Orkes Orang RDK Berpodcast. Kali ini Orkes ditemenin sama gue, Diwa. Dan kali ini gue ngebawain episode spesial Orkes, yakni RBB, RDK Bincang Bintang. Nah, seperti yang Bala Muda tahu, RBB itu pasti ngundang bintang tamu yang keren-keren dan super inspiratif buat Bala Muda semuanya. So penasaran, apalagi buat Bala Muda nih yang mencari-cari beasiswa ke luar negeri khususnya, apalagi kalian yang mau ke negara tetangga, ke Malaysia, Singapura atau Australia, pas banget karena bintang tamu kita ini adalah kandidat dari peraih beasiswa LPDP ke Australia, yakni University of Adelaide. Beliau adalah Abang kita, Dusmaidi Sahriyadi SE. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Ya, nah jadi Abang Dusmaidi ini kelahiran dari Aceh Bang ya? Putra Aceh Bang ya? Iya benar, dari Aceh, Aceh Barat khususnya, di Kota Mulaboh. Mulaboh Aceh. Beliau lahir di Mulaboh Aceh tanggal 27 Oktober tahun 1996. Nah, beliau ini adalah seorang influencer, motivator juga, public speaker juga, ya, dan social media writer juga. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya, kita sama Bang Dusmaidi Sahriyadi. Halo Bang, sehat Bang ya? Sehat, seperti biasa. Alhamdulillah ya. Sehat. Alhamdulillah. Corona di Aceh parah nggak Bang? Corona di Aceh parah nggak Bang? Halo? Halo, suara saya bisa Kedengaran Bang? Iya, tadi suara Diwa terputus. Sebentar Bang, sinyal Bang. Iya, sinyalnya unstable. Oke, lanjut. Ya, jadi boleh menceritakan Bang, gimana sih kiat-kiat Abang bisa dapat beasiswa LPDP? Dan sekarang udah jadi kandidat, tinggal berangkat aja Bang ya ke Australia Bang ya? Iya, benar. Insya Allah berangkat, kalau nggak di Januari atau Februari, kalau misalnya memang Australianya masih close border, berarti bulan 6 tahun 2021. Jadi masih lama. Berarti tahun depan baru bisa ke Australia Bang ya? Benar. Oh iya. Saya juga pernah tuh kalau kita seringnya di beasiswa itu ada di Jogja. Abang waktu itu tesnya di mana Bang? Oh, saya di Aceh kebetulan. Di Aceh ya? Waktu itu Iya, saya benar. juga pernah ikut LPDP Bang di Jogja, tapi karena ada kesibukan lain jadinya saya pas ikut seleksi telat, jadinya nggak lulus, nggak bisa ikut gitu Bang. Nah, Gimana sih Bang tips-tips biar kita salah satu jangan telat itu, menjaga kedisiplinan itu penting banget ya Bang ya, buat kita biar bisa mencapai apa yang kita ingin capai ya Bang ya? Iya, benar. Nah, jadi kalau ngomongin tips dan trik, sebenarnya simple ya. Beasiswa LPDP ini mereka udah ngasih tahu apa yang harus kita siapkan. Mulai dari pemberkasan, kemudian lanjut ke proses seleksinya sendiri, sampai di mana, dan juga ini cukup transparan dan akuntabel untuk mahasiswa. Nah, jadi kalau kita ngomongin tips lulusnya kayak gimana, saya nggak punya tips khusus, tapi teman-teman saya sarankan untuk menyiapkan sedini mungkin, semaksimal mungkin, mulai dari berkas-berkasnya seperti sertifikat bahasa, kemudian juga surat-surat yang berkenaan dengan pendaftaran beasiswa LPDP ini. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos seleksi ADM, sebaiknya teman-teman mulai mempelajari soal-soal semacam TPA, psikologi, psikotes lah, lebih kurangnya psikotes. Nanti ketika selesai dari tahap ADM, teman-teman akan diundang untuk mengikuti tes psikotes. Nah, jadi diminta mengerjakan soal sekitar 60 soal. Nah, itu akan diberikan poin. Kemudian setelah tes itu,
nanti teman-teman di hari yang sama itu akan diberi tes essay on the spot. Nah, jadi teman-teman diminta untuk menulis semacam esai di hari yang sama, diberikan waktu sekitar 20 menit kalau saya nggak salah. Nah, setelah itu kita akan menunggu lagi, kemudian masuk ke tahap wawancara. Seperti itu. Di wawancara inilah nanti yang akan digodok, dites mental, public speaking kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan interviewer, dan juga bagaimana cara kita meyakinkan pemberi beasiswa bahwa kita adalah kandidat yang layak untuk diterima menjadi penerima beasiswa. Seperti itu, Mas Diwa. Kalau boleh tahu Bang, Abang mulai kapan sih ada rencana dan mulai berinisiatif pengen dapat beasiswa ke luar negeri itu? Oke, cita-cita kalau ditanya sejak kapan, gimana ya bilangnya ya? Itu dari SMA sih sebenarnya. Oh enggak, dari SMP. Nah, jadi dari SMP. Ya, dari SMP. Dulu kan dari Madrasah Sanawiyah ya. Jadi waktu di SMP itu memang udah ngelihat orang-orang kok bisa ke luar negeri gitu. Dan saya ingat sekali ketika pertama kali saya ikut seminar itu saya jadi pesertanya. Waktu itu kami kedatangan pemateri dari Jerman. Nah, penerima beasiswa DAAD gitu. Nah, saya jadi peserta waktu itu dan saya tanya ke pematerinya karena statusnya Jerman itu kurang familiar di saya. Yang saya tanya, Jerman itu jeram bukan sih? Nah, jeram itu adalah daerah Nagan Raya yang dekat dengan Melabuh. Jadi daerah Aceh jaraknya sekitar 30 menit jarak tempuhnya. Nah, saya pikir beliau kuliahnya ke Jeram bukan ke Jerman, karena yang saya tahu adalah Jeram. Oh iya. Jadi dari situ akhirnya kemudian saya nyari tahu, oh ternyata ada ya negara Jerman. Itu satu. Terus ternyata dunia ini luas sekali. Ternyata nggak cuma ada Indonesia dan Malaysia saja, tapi ada negara-negara lain yang kedudukannya saya bahkan nggak pernah tahu, namanya aneh menurut saya pribadi. Nah, akhirnya berlanjut ke SMA. Nah, di SMA ini saya baca buku, baca novel. Dari situ saya kenal yang namanya Kanada, kemudian ada Paris ya, Laskar Pelangi kita pernah baca. Iya. Jadi dari situ akhirnya saya berkeinginan nih, kayaknya di luar ada saljunya, katanya ada maple yang daunnya saya nggak bisa bayangkan waktu itu. Wah, cantik saya pikir. Jadi saya langsung kebayang-bayang tuh. Oh, nanti kalau misalnya saya berangkat ke luar negeri, saya pakai jas seperti ini, saya main salju, saya gini. Jadi udah mulai kebayang. Nah, akhirnya pas kuliah itu baru kayak berjuang habis-habisan, bisa harus ke luar negeri. Saya harus ke luar negeri seperti itu. Akhirnya dapat. Alhamdulillah. Ya, akhirnya dapat, alhamdulillah. Di sini kalau nggak salah Abang pernah ke Italia juga ya Bang ya? Iya benar, alhamdulillah pernah ke Italia. Wah, itu gimana Bang? Kan saya kepo nih Bang. Penasaran gini. Kalau di Italia itu gimana Bang? Waktu itu lagi momen apa sih? Oke. Nah, itu ke Italia itu sebenarnya itu adalah pengalaman pertama saya ke luar negeri. Sekaligus pengalaman pertama mendapatkan beasiswa. Jadi waktu itu ikut program dari Erasmus Mundus ya. Kita seleksinya secara online, kayak gini secara online. Kita cuma submit berkas, kemudian ya dengan segala macam keterbatasan. Waktu itu saya nggak bisa bahasa Inggris. Statusnya saya nggak bisa bahasa Inggris karena memang benar-benar sangat terbatas kemampuan bahasa Inggris saya waktu itu. Tapi akhirnya saya beraniin diri untuk ikutan tes. Saya pengen kayak orang-orang punya kesempatan yang sama untuk mendaftar. Nah, 6 bulan saya siapin motivation letter waktu itu, saya siapin CV. Kalau orang-orang mungkin seminggu, sebulan selesai, nah saya 6 bulan. Dari situ jadi saya termotivasi untuk terus belajar bahasa Inggris karena saya pengen banget keluar negeri. Jadi kayak mendaftar beasiswa, saya harus belajar bahasa Inggris, saya harus ngebuktiin ke
interviewer bahwa saya berjuang loh, saya berusaha nggak main-main untuk dapetin beasiswa ini. Nah sampai waktu itu saya ingat sekali ketika diwawancara itu ditanyakan, Jusmaidi kenapa sih kamu berani sekali mendaftar padahal TOEFL kamu 377. Nah waktu itu TOEFL saya 377. Karena saya memang buta sekali dengan yang namanya bahasa Inggris. Tapi malah faktanya bisa tembus ke Italia Bang ya? Nah itu, jadi waktu itu kan saya udah belajar ya, terus belajar pastinya. Jadi saya bilang ke interviewernya bahwa ya mungkin sebagian orang-orang di luar sana tuh mereka mempunyai nilai TOEFL yang tinggi dan mereka sudah menghabiskan banyak waktu untuk belajar. Nah, saya sebagai orang yang nggak punya basic bahasa Inggris, ketika saya tahu ternyata ada program seperti ini, itu memotivasi saya sekali. Saya bilang seperti itu. Motivasi saya sekali sampai akhirnya hari ini saya kenal TOEFL, saya belajar TOEFL, saya dapetin nilainya walaupun pas-pasan, saya bilang. Hari ini saya belajar bagaimana caranya berbicara kepada orang asing yang sebelumnya saya tidak pernah melakukan hal itu. Dan saya yakin kalau saya diberikan kesempatan seperti ini, saya akan menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan mungkin ini jadi salah satu stepping stone untuk saya untuk terus berkembang, untuk terus belajar. Ya mudah-mudahan saya bisa terpilih menjadi salah satu delegasi dari Indonesia waktu itu. Dan terpilih. Nah ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Jadi kayak rezeki ya. Iya. Itu pas di Italia lagi musim salju bukan Bang? Apa lagi musim panas? Saya berangkatnya itu kan bulan September ya. Nah September itu kan musim gugur. Kebetulan saya di Italia itu setahun. Jadi rasakan 4 musim. Musim gugur, kemudian berganti musim salju, kemudian berganti musim semi, kemudian berganti musim panas. Setelah musim panas saya kembali ke Indonesia. Jadi alhamdulillah ya kesempatan. Sempat merasakan main salju ya? Ya, merasakan 4 musim sekaligus di Eropa yang kalau orang lain itu mereka kesempatannya cuma 1 semester dan saya 1 tahun. Kayak gitu. Halo? Alhamdulillah. Itu pasti pengalaman yang luar biasa ya buat Abang ya. Karena saya juga antusias, kalau dibilang antusias, saya antusias Bang, pengen banget ke luar negeri, tapi memang belum dapat kesempatan ke luar negeri gitu buat menuntut ilmu. Doain aja, semoga saya dan teman-teman muda juga bisa ikut mengikuti jejak Bang Jusma ini ya. Salah satunya bisa ke Italia, habis ini langsung ke Australia. Luar biasa banget. Nah, saya mau nanya lagi Bang, kan pasti ya dalam perjalanan hidup seseorang ya, pasti ada aja batu-batu yang menghalangi ya Bang ya, atau ada masa di mana titik Abang ini sedih dan merasakan kegagalan, itu gimana Bang? Gimana dan kapan terjadinya Bang? Oh itu ya, oke. Ya kalau misalnya ngomongin masa-masa paling down, itu saya ingat sekali di tahun 2015. Itu setahun sebelum saya berangkat ke Italia. Nah jadi waktu itu saya buat paspor. Gini ceritanya. Jadi daftar beasiswa ke Filipina. Nah dari sekian beasiswa yang gagal, akhirnya saya daftar satu program beasiswa dari Filipina. Saya pikirnya waktu itu beasiswa. Akhirnya lulus. Nah, lulus. Jadi saya konfirmasi ke mereka bahwa saya akan ikut programnya. Saya bilang ke mereka saya akan ikut programnya. Dan mereka kasih syarat ke saya bahwa mereka menunggu paspor saya dalam sekian hari. Jadi dalam sekian hari itu saya puasa, saya nabung, saya buat paspor waktu itu. Itu paspor pertama saya. Jadi ketika saya buat paspor, orang-orang nanya tuh, untuk apa sih buat paspor? Saya bilang ke orang-orang, saya mau ke Filipina loh. Saya mau ke Filipina, saya lulus program beasiswa ke sana. Saking bangganya dari sekian banyak program dan akhirnya saya lulus ke Filipina. Nah ketika jadi paspornya, saya lapor lagi ke Filipina. Saya bilang, ini saya udah buat paspor, saya udah siap untuk berangkat. Nah, terus mereka kabarin lagi bahwa saya tidak bisa diterima sama mereka kalau saya tidak membayar sekian juta. Bahwa mereka menjelaskan bahwa ini programnya
tidak fully funded, tapi kita harus membayar semua, termasuk tiket pesawat, kemudian tiket programnya segala macam. Nah di situ saya merasa kayak merasa ditipu ya, tapi bukan ditipu. Akhirnya saya putar otak, gimana caranya supaya saya tetap bisa berangkat. Saya udah berkorban loh, saya udah buat paspor waktu itu. Akhirnya saya buat proposal, saya pelajari dari teman-teman semua, saya buat proposal, saya kirim ke instansi-instansi. Itu semacam mengemis sedikit. Akhirnya responnya tidak baik, tidak cukup enak. Instansi-instansi ini menganggap bahwa saya itu mau jadi ISIS di sana. Padahal ke Filipina bang ya? Iya ke Filipina. Kamu mau ngapain ke Filipina? Mau jadi? Karena waktu itu isu-isunya Filipina itu sedang diteror sama ISIS. Nah, itu tahun berapa? 2015. Di tahun 2015. Oh 2015 ya. Jadi orang-orang beranggapan seperti itu. Nah itu semakin menghancurkan apa yang sudah saya persiapkan sebenarnya. Jadi kayak nggak ada satupun instansi yang mau mendukung. Akhirnya saya mundur. Saya bilang ke Filipina, saya mundur dari programnya. Nah itu ketika saya pulang, saya lihat paspor saya itu down sekali. Saya lihat email itu down sekali. Jadi kayak saya pengen ngebalikin itu paspor, saya pengen minta balik duit saya yang sudah saya tabung sekian lama. Saya juga udah nahan makan buat itu aja itu. Jadi kayak itu nangis sendiri ya. Kayak gimana nih? Ya, aku udah stres gitu, udah agak-agak gimana kayak putus asa banget gitu, putus asa. Jadi kayak nggak tahu mau ngapain, kerjanya cuma tidur aja. Mana saya nggak keluar, saya nggak makan, saya malas ngapa-ngapain. Terus akhirnya di posisi-posisi kayak gini tuh nggak tahu ya, maksudnya benar-benar down sekali, nggak semangat ngapa-ngapain, seolah-olah nggak adil. Karena kalau saya punya duit, saya pasti akan berangkat seperti itu. Tapi saya nggak punya duit waktu itu, jadi saya bilang ke diri saya sendiri, kok kayak gini sekali sih, nggak bisa dapat kesempatan gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, akhirnya saya mikir lagi, kalau misalnya saya kayak gini terus, saya tidur-tiduran, saya nggak ngelakuin hal-hal yang berguna, ya nggak akan jadi apapun, nggak akan merubah apapun yang mau saya buat, nggak akan berubah juga, karena saya tidur-tiduran kayak gitu. Benar. Jadi waktu itu saya langsung terpikir keluarga saya di kampung, saya terpikir langsung keluarga saya di kampung. Hal kayak gini itu sebenarnya biasa. Gagal atau kita mendapatkan sesuatu itu ada hal yang biasa. Keluarga saya mungkin udah ngelewatin hal yang lebih pahit dari ini, tapi mereka bisa bangkit sampai hari ini. Saya berumur 20-an tahun. Kalau misalnya hari ini saya cuman gagal satu program, cuman gara-gara saya harus berhemat segala macam dan saya down, itu nggak setimpal dengan apa yang mereka perjuangkan seperti itu. Jadi sambil pegang paspor itu saya buat janji. Ini saya janji nih, saya bakalan pakai paspornya setiap tahun ke luar negeri. Gimana pun ceritanya, saya akan cari beasiswa. Gitu. Jadi itu yang akhirnya memotivasi saya untuk harus kepake. Gimana pun cara harus kepake. Dan qadarullah di bulan Mei di tahun 2016 itu kejadiannya di November 2015. Kemudian di bulan 2 saya dapat surat undangan wawancara di Eropa. Kemudian bulan 5 saya ditetapkan sebagai penerima beasiswanya. Dan kemudian di bulan Agustus akhir berangkat ke Eropa. Benar-benar kayak saya di pesawat terharu ya. Karena memang nggak pernah nyangka sambil pegang paspor akhirnya bisa itu Bang ya? Itu di langit Turki. Kan kita transit dulu di Turki. Jadi itu nyampe Eropa pertama kali di Turki, di Istanbul. Jadi kayak nggak nyangka akhirnya paspor ini bisa kepake. Yang kemarin itu aku hampir frustasi kayak gitu, tapi akhirnya bisa kepake paspornya dan bisa berangkat ke Eropa. Halo? Iya. Delay ya putus suaranya? Bang ya? Iya, agak putus-putus. Oh, jadi gitu ya Bang ya. Jadi hasil doa dan hasil kerja keras Abang selama ini
walaupun agak sakit juga tetap terbayarkan lah Bang ya, karena memang ya benar kata pepatah bilang, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersak nih Bang, motivator Abang yang buat Abang kuat lagi, sadar lagi, itu siapa sih Bang? Itu udah pasti orang tua ya. Jadi memang saya terbilang anak yang manja, mungkin boleh, nggak masalah sih kalau orang bilang saya manja. Ya intinya yang saya mau kasih tahu adalah sejak kecil saya selalu berbagi cerita dengan ibu saya selalu berbagi cerita dengan beliau, dan beliau juga bercerita tentang masa mudanya, tentang cita-citanya, bercita-cita menjadi seorang guru. Nah, saya juga kepengen jadi guru waktu itu karena dengar cerita beliau bagaimana beliau berjuang, tapi akhirnya beliau gagal. Nah, saya pengen jadi guru untuk melanjutkan mimpinya beliau, tapi nggak kesampaian. Saya akhirnya menjadi seorang sarjana ekonomi. Nah, beliau juga yang ngajarin bahwa ya dengan perilaku ya, nggak cuma ngomong, nggak cuma ngomongan. Karena saya selalu ngikut beliau loh. Setiap pagi beliau jadi penyapu jalan. Nah, itu tanpa rasa malu. Mungkin dihina-hina, tapi beliau nggak pantang, nggak pulang cuman gara-gara hinaan seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini, kekuatan-kekuatan yang dibagi, kekuatan yang diajarkan, yang akhirnya ketika saya benar-benar di posisi down sekali, saya selalu teringat sama beliau bahwa yang saya lakukan ini tidak yang saya apa-apanya, yang saya rasakan hari ini tidak ada apa-apanya ketimbang dengan apa yang beliau lakukan, seperti itu. Kalau misalnya saya merasa lemah sekali, misalnya kayak saya jalan 2 jam dari kosan ke kampus karena saya nggak punya kendaraan waktu itu saya selalu ingat wajah beliau. Beliau juga jalan seperti ini berpuluh-puluh tahun. Beliau jalan seperti ini berpuluh-puluh tahun bekerja mencari nafkah. Sampai hari ini saya bisa berjalan di kota lain untuk menuju kampus, cuman menuju kampus, bukan untuk mencari duit. Seperti itu. Beliau mencari duit, nah saya cuman untuk menghabiskan duit, seperti itu. Jadi saya teringat hal-hal yang seperti itu, yang akhirnya ya nggak apa-apa, jalan seperti ini nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ada rezeki yang bisa membantu dari Allah, seperti itu. Dan alhamdulillah Allah beri Erasmus, yang akhirnya setelah kembali dari Itali, saya bisa beli motor, saya bisa jalan kaki dari kosan ke kampus, seperti itu. Nah, ini rezeki. Dan ya orang tua saya adalah motivator terbesar untuk saya. Motivator besar ya pastinya ya. Idola-idola terbesar dalam hidup kita masing-masing ya Bang. Pasti orang tua itu sebagai apa ya? Kalau kata anak zaman sekarang tuh mood booster. Benar gak Bang? Mood booster. Gitu ya. Kalau buat Abang sendiri nih, buat bala muda juga nih, kan bala muda dengerin. Pastinya bala muda juga punya cita-cita yang serupa ya, seperti yang Abang inginkan juga, yang apa yang telah Abang capai juga ya. Bagaimana caranya biar kita tetap konsisten dalam menjaga impian dan cita-cita kita, Bang? Terutama terkhusus ketika kita sudah menerapkan ya, misalkan ada aja kita ya godaannya kan di seminggu pertama kita masih rajin menggapai cita-cita dan sebagainya. Tapi di minggu berikutnya lemes lagi. Itu apa kira-kira dari tips dari Abang, Bang? Oke. Nah, jadi kalau ngomongin konsisten, aduh bentar. Jaringan di saya kayaknya buruk banget nih. Merah ya itunya? Udah bagus lagi nih sinyalnya. Udah oke. Jadi memang putus-putus. Nah, kalau misalnya ngomongin konsisten ya, memang di tengah-tengah jalan itu kita pasti merasa down. Jadi kayak mungkin seminggunya semangat, kemudian seminggu ke depan udah nggak semangat lagi. Itu wajar, itu lumrah dan manusiawi, karena siapapun juga seperti itu. Orang sukses sekalipun mungkin ya, nah dia pasti ada masa-masa insecure-nya,
Ya itu deh. Benar, insecure. Apalagi kalau misalnya dia kayak gini, dia mau menggapai sesuatu, otomatis dia harus melewati tangga-tangganya. Nanti di tangga ini dia bertemu dengan hal yang seperti ini. Kemudian dia lulus, misalnya ujian dari tangga itu, naik lagi, ada lagi hal-hal yang baru, yang bikin kita mungkin jadi malas gerak, malas lanjut. Nah itu memang semakin lama, itu akan semakin berat cobaannya. Akan semakin berat cobaannya. Jadi, misalnya nih, contoh, hari ini Diwa misalnya sudah menjadi mahasiswa internasional. Nah itu nggak serta Amin. amin ya. Itu nggak serta merta Yeah. membuat kita bebas dari yang namanya bad mood. Nggak serta merta buat kita lepas dari yang namanya down. Nggak serta merta seperti itu. Pasti ada waktu-waktu yang memang bikin kita down. Apakah mungkin terkait kampus yang kita tuju atau apalah segala macam. Cuman jenisnya mungkin berbeda. Jenisnya yang berbeda. Mental kita down gara-gara hal yang seperti ini. Orang-orang di luar sana mentalnya down dengan hal-hal yang lain. Nah itu. Jadi kalau saya pribadi menyikapi hal konsisten seperti ini tuh sebenarnya lebih ke apa ya, self motivationnya yang harus dibangun. Self motivation. Ingat lagi motivator terbesar kita siapa, apa tujuan kita. Kalau misalnya kita seperti ini, kita layak nggak mendapatkan sesuatu yang kita mau. Seperti itu. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, yang saya ceritakan. Ketika saya uring-uringan 3 hari berturut-turut, nggak makan, nggak enak tidur, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, ini masa-masa yang paling down bagi saya. Tapi akhirnya apa? Ketika kita benar-benar punya tujuan dan kita memang pengen dapetin itu, nah itu yang akan ngebantu kita untuk bangun lagi, untuk bangkit lagi. Motor kita, orang-orang yang mendukung kita. Ingat ya, gitu. Jadi misalnya kayak kita lagi kuliah nih, kadang kita merasa berat sekali sama kuliahan, sama skripsi, sama dosen-dosennya. Memang luar biasa sekali kan. Tapi ingat, kira-kira kalau kita pulang tanpa menyelesaikan apa yang sudah kita mulai, orang tua kita nyambut di depan pintu, itu enak nggak perasaan kita? Nah itu, enak nggak perasaan kita? Kita pulang, kita bawa koper, tapi kita nggak jadi apapun. Orang tua kita udah ngabisin duit banyak, mereka berdoa tiap malam. Keluarga kita itu ngebanggain kita di depan teman-teman mereka, di depan anak-anak orang lain, bahwa anak saya kuliah loh, anak saya sungguh-sungguh kuliah, anak saya pasti jadi orang. Nah itu doa dari mereka. Nah itu sebenarnya bisa menjadi landasan motivasi untuk kita supaya ketika kita down sekali, ingat bahwa ada orang yang mendukung kita. Kita ada orang yang menunggu kita dengan wajah yang baru, dengan aura yang baru. Kita sudah menyelesaikan amanah ini loh. Kita sudah berhasil buat mereka bangga. Nah, ini yang bakalan bikin kita berpikir untuk ya aku harus melakukan ini supaya kita tetap konsisten dengan apa yang kita mau. Oke. Sebelumnya mohon maaf Bang, agak noise gak Bang suara saya Bang? Iya, noise. Agak noise sedikit ya? Oke. Iya. Saya mute aja nih kalau ketika Bang ngomong ya. Nanti ini di-cut aja ya, boleh dia. Oke Bang, saya mau nanya lagi nih Bang. Apa sih pencapaian yang ingin Abang capai dalam jangka pendek maupun jangka panjang nanti Bang? Aduh, pertanyaannya agak rumit ya. Bagi saya pribadi itu agak rumit. Karena kalau misalnya kita ngomongin pencapaian, apa yang ingin kita capai jangka pendek, jangka panjang, sebenarnya saya nggak punya hal yang muluk-muluk sih. Mungkin kalau jangka pendeknya saya bisa bilang, ini saya sedang terlibat di sebuah komunitas, Exhort, kemudian Diksi. Yang keduanya saya bangun untuk nge-spread motivasi gitu. Jadi kayak supaya anak-anak Indonesia ini tahu loh, ada beasiswa yang bisa kita daftar, bahwa kita semua punya kesempatan yang sama untuk dapat beasiswa. Kita semua bisa berbagi semangat, kita semua bisa berjuang bareng-bareng di satu wadah seperti itu. Itu yang pengen saya lakukan, mungkin dalam jangka pendek.
Kemudian kalau dalam jangka panjang, ya saya ingin menyelesaikan studi itu udah pasti ya, S2. Ya rencananya mungkin saya ingin kembali ke Indonesia nanti menjadi seorang profesional yang lebih mendalami bidangnya. Ya walaupun nanti sesekali kalau misalnya saya punya kesempatan untuk berbagi seperti ini, sharing-sharing seperti ini, kenapa enggak? Karena memang selagi kita bisa berbagi hal yang bermanfaat, itu saya sangat mengapresiasi dan luar biasa sekali. Saya senang sekali hal-hal yang seperti ini. Karena memang kalau pekerjaan, misalnya saya jadi akuntan, itu memang pekerjaan. Tapi kalau misalnya berbagi seperti ini, itu kan kita ketika kita dapat wadahnya, ketika kita bertemu dengan orang-orang, ratusan wajah yang mereka tuh punya impian. Nah, seperti itu. Ketika kita ikut andil bersama mereka, jadi teman berjuangnya, nah itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kita nggak pernah tahu kebaikan yang mana yang bakalan mengantarkan kita ke surga. Nah, jadi sedini mungkin, sebisa mungkin, apa yang dilakukan, maka lakukanlah. Gitu, seperti itu. Oke Bang. Nah, lagi Bang, saya mau nanya lagi Bang. Buat bala muda khususnya juga ya. Mungkin Abang bisa menyampaikan pesan dan kesan, motivasi juga buat kita-kita nih ya, buat bala muda yang dengerin juga, biar kita juga yang tadinya down jadi naik lagi, ternyata masih ada harapan dan sebagainya. Yang tadi insecure jadi udah nggak insecure lagi. Mungkin bisa, silakan Bang. Iya, jadi kalau kesan apa ya? Saya bingung kesannya seperti apa untuk anak-anak Indonesia. Ya mungkin akhir-akhir ini pendidikan sedang diminati ya, alhamdulillah. Jadi itu berkesan sekali untuk kita karena semakin banyak yang peduli dengan pendidikan, artinya bisa membantu step by step untuk kualitas masyarakat Indonesia. Terus pesannya mungkin ya untuk teman-teman semua ya, bala muda dan juga teman-teman seluruh Indonesia, ketika kalian punya mimpi, kalian punya keinginan yang kuat, maka keinginan kalian itu harus lebih besar daripada omongan orang-orang. Karena memang tantangannya adalah omongan orang-orang. Ketika orang-orang bilang, kamu nggak mungkin, kamu nggak ini, kamu nggak itu. Nah ini tantangan sebenarnya. Dan percaya sama diri sendiri. Karena orang-orang itu tidak percaya sama kita. Mereka belum tentu mau percaya sama kita. Nah, kalau kita ikut-ikutan tidak percaya sama diri sendiri, artinya sayang sekali ya, kita ikut menghakimi diri. Nah, itu nggak bagus. Ketika orang-orang nggak percaya sama diri kita, kita lah yang harus percaya sama diri kita. Bahwa saya bisa punya kesempatan yang sama, dan saya bisa buktiin, saya yakin saya bisa buktiin, saya percaya sama diri saya. Seperti itu. Kita berdiri seperti itu. Dan ketika kita berada di atas, maka ingat bahwa perjuangan-perjuangan itu banyak orang yang terlibat, maka tetaplah rendah hati. Seperti itu. Luar biasa banget Bang, sungguh memotivasi ya. Jadi intinya bala muda ya, apa yang dikatakan oleh Bang Yusma tadi benar semua, dan kalau memang kita ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan, maka kita harus bersungguh-sungguh, benar nggak Bang? Benar. Benar. Dan juga kita harus ingat ketika kita down, harus ingat lagi tujuan kita untuk apa, niat kita itu untuk siapa, ya enggak? Ingat lagi orang tua di rumah pontang-panting mencari nafkah untuk kita, harapannya, gitu kan? Maka beasiswa itu sebenarnya buat orang yang mau, ya Bang ya, bukan buat orang yang pintar sebenarnya Bang ya. Benar. Buat orang yang mau, bener kan Bang ya? Bener nggak? Benar. Semua orang bisa dapat beasiswa, jadi nggak usah takut. Bang Yusma aja belajar bahasa Inggris ketika mau berangkat ya Bang ya, dan itu dapat bala muda, dan itu dapat, jadi nggak menutup kemungkinan, nggak usah takut nggak dapat beasiswa. Jadi kejarlah kalau emang bala muda pengen sungguh-sungguh serius dapat beasiswa, kejar dengan serius, tekuni, ingat lagi niat dan cita-cita bala muda. Thanks for listening RBB.